Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayatul Akbar, NIM 066628192416 dari Prodi Penjaskes Indralaya angkatan 2019. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang ditugaskan pada ujian akhir semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang memiliki dosen pengampu yaitu Pak Giartama Janugit dan juga Ibu Desriani. Izin menampilkan PPT. Nah, pada kali ini, video pembelajaran saya, membahas tentang, eee, hakikat-hakikat evaluasi, macam-macam evaluasi, analisis butir soal, dan juga cara menilai. Nah, materi pertama yaitu hakikat evaluasi. Yang pertama, menurut Harun Rashid dan Mansur 2009 2 mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai suatu proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Melalui evaluasi, akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum, dan selanjutnya informasi ini digunakan untuk perbaikan dan peningkatan suatu program. Yang kedua, menurut Mardia Hayati 2009-51, evaluasi adalah proses untuk melihat apakah perencanaan yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan atau tidak. Yang ketiga, menurut Abu Dinata 2005-183, menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya evaluasi adalah suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan atau pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya dan dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam evaluasi. Yang pertama, macam-macam evaluasi secara umum, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Ialah evaluasi yang dijalankan saat pelaksanaan dan fokus pada program prioritas melalui perbaikan tujuan pelaksanaan. Hasil evaluasi ini biasanya meliputi permasalahan dalam pelaksanaan. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang diterapkan saat pelaksanaan dan fokus terhadap suatu program prioritas yang telah dilakukan. Evaluasi ini juga memiliki tujuan dalam penilaian hasil pelaksanaan. Hasil evaluasi sumatif ini meliputi pencapaian prioritas dari pelaksanaan atau kegiatan prioritas. Yang selanjutnya, macam-macam evaluasi secara khusus, yaitu berdasarkan tujuan. Yang pertama, evaluasi diagnostik ialah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Evaluasi selektif ialah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan ialah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang terakhir, evaluasi formatif ialah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, berdasarkan sasaran, yaitu yang pertama, evaluasi konteks ialah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input ialah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses ialah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang terakhir, evaluasi hasil atau produk ialah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang C yaitu berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran yang pertama ialah evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran ialah evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Yang terakhir, evaluasi hasil pembelajaran ialah evaluasi hasil belajar menyangkut tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Selanjutnya yaitu analisis butir-butir soal. Dalam pengertiannya, menurut Aiken dan Suprananto dalam tahun 2012, berpendapat bahwa kegiatan analisis butir soal merupakan kegiatan penting dalam penyusunan soal agar diperoleh butir soal yang bermutu. Tujuan kegiatan ini adalah mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu dan sebelum menggunakan. Yang kedua, menurut Ari Kunto dalam tahun 2006, ialah dapat dilakukan secara kualitatif atau berkaitan dengan isi dan bentuknya, dan kuantitatif atau berkaitan dengan ciri-ciri statistiknya. Yang ketiga, menurut Nitko 2009, halaman 308. Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya analisis butir soal adalah analisis suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang akan kita susun. Analisis butir soal pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item soalnya benar-benar baik sehingga diperlukan analisis terhadapnya. Tujuan dan manfaat dalam analisis. Analisis butir tes bertujuan untuk mengidentifikasi butir-butir manakah yang termasuk dalam kategori baik, kurang baik, dan jelek. Dengan melakukan analisis butir soal, setidaknya kita dapat mengetahui 4 hal yang penting, yaitu yang pertama, bagaimana taraf kesukaran setiap butir tes. Yang kedua, apakah setiap soal memiliki daya pembeda baik. Yang ketiga, apakah semua alternatif jawaban dapat dengan baik. Yang keempat, sejauh mana tiap butir soal dapat mengukur hasil pembelajaran. Dalam menganalisis butir soal ada beberapa teknik, yaitu teknik analisa derajat kesukaran soal, yang dimana menggunakan rumus TK sama dengan dalam tanda kurung WL tambah WH per dalam tanda kurung N2 plus N1 kali 100%. Yang kedua, teknik analisis daya pembeda item dengan menggunakan rumus daya pembeda, yaitu DP sama dengan dalam tanda kurung WL dikurang WH tutup kurung per N. Yang ketiga, teknik analisis fungsi distractor dengan menggunakan rumus IP sama dengan P kali 100 terus dalam tanda kurung N kurang B dalam tanda kurung N minus 1. Yang terakhir, materinya adalah cara menilai. Dalam pengertiannya, menurut Suharsimi Arikunto dalam tahun 2009, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian ini bersifat kualitatif. Yang kedua, menurut Kusairi dan Suprananto dalam tahun 2012 pada halaman 7 berpendapat bahwa penilaian adalah upaya sistematik dan sistemik yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi yang valid dan reliabel. Dan selanjutnya, data atau informasi tersebut diolah sebagai upaya melakukan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan suatu program pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya penilaian adalah proses penyempatan atribut atau dimensi kuantitas berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen atau standar tertentu. Berikut langkah-langkah cara menilai dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menentukan topik evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, langkah yang paling awal yakni harus mengetahui hal apa yang hendak dievaluasi. Yang kedua, menyusun rencana kegiatan evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengolah data. Yang terakhir, melaporkan hasil evaluasi. Dan materi yang terakhir adalah keterkaitan implementasi evaluasi pembelajaran, analisis butir soal dengan peserta didik. Di sini saya menjelaskan bahwasannya kemampuan pedagogik diantaranya adalah sebagai evaluasi dari hasil peserta didik. Guru sebagai seorang evaluator merupakan hal yang tidak kalah urgensinya dengan peranan yang lain. Dilihat dari fungsinya, evaluasi bisa berfungsi sebagai evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk melihat berbagai kelemahan guru dalam mengajar. Artinya, hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja guru. Dalam evaluasi sumatif digunakan sebagai bahan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Sekian video pembelajaran dari saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dipimpin oleh dosen pengampu Pak Giard Hamad dan juga Ibu Desriani.
Apabila ada salah kata saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.